Mengalami luka robek di tangan dan kaki. Dan Menguras, mengubur, dan mendaur ulang. Halo Sehatigen, selamat datang di Ruang Sehat. Semangat hidup tiada henti. Saya Fitriana. Saya Iwan. Kembali lagi di podcast Ruang Sehat episode 2. Wan. Sekarang kan lagi banjir nih. Di mana-mana tuh banyak yang terendam banjir rumahnya. Pastinya penyakit mengintai di sekitar kita. Harus kita bahas nih. Wah, bahaya itu. Mari kita bahas bersama Ibu Gustinida Dan Ibu Erma Rosalina. Silahkan Ibu. Selamat datang Ibu, silakan. Silakan Bu. Datang. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di sini di Ruang Sehat. Podcast kita kali ini tentang penyakit ya Bu yang ada di sekitar kita yang sering mengikuti di kala banjir. Kira-kira penyakit apa nih Ibu Erma? biasanya kalau banjir itu bisa menimbulkan penyakit diare, leptospirosis, penyakit kulit, sama demam berdarah. Leptospirosis itu penyakit seperti apa itu Bu? Spirosis itu disebabkan oleh kencing tikus. Kalau tikus kan sering suka di tempat yang kotor. Nah, banjir itu mengakibatkan lingkungan kotor. Jadi kadang-kadang kalau kita biasa membersihkan habis banjir, tidak memakai alas kaki dan tangan, misalnya ada luka di daerah anggota tubuh yang terkena air bekas genangan air yang banjir tadi, itu bisa terkena leptospirosis. Gejalanya seperti apa leptospirosis? Leptospirosis itu biasanya diawali dengan demam. Demam, Iya. Panas. Panasnya bisa sampai mencapai 39 derajat Kepala Celcius. pusing. Iya. Pintar. Kosong pintar. Kalau berarti pencegahannya seperti apa supaya terhindar nih dari leptospirosis itu? Biasanya kalau kita mau bersih-bersih itu harus pakai alas kaki dan alas tangan. Iya, pakai sarung tangan. Ya. APD lah, APD sederhana. APD sederhana ya. Selain itu ada lagi nggak penyakit demam berdarah misalnya? Oh iya. Kaitannya seperti apa Bu? Biasanya kan pada saat musim banjir nih, kemudian setelah selesai kita banjir, itu bisa kan ada tergenang di daerah-daerah, misalkan ada sampah atau ada botol-botol, kan itu bisa kan airnya itu masuk ke dalam situ. Iya. Tergenang air. Nah, di situ biasanya suka nyamuk-nyamuknya tuh ya berkembang biak, kemudian lalu menjadi nyamuk dewasa. Demam berdarah ini harus Iya. bersih berarti. Dengan cara supaya mencegah tidak terkena penyakit demam berdarah, kan biasanya kita terkena dengan 3M+. Nah, Apa tuh 3M+? 3M+ itu menguras, kemudian mengubur benda-benda yang tidak terpakai, kemudian mendaur ulang. Kemudian kan untuk plusnya itu bernyamuk, bisa menggunakan kelambu, kemudian menggunakan ini ventilasi yang di jendela itu kasa nyamuk. Supaya nyamuk Iya. masuk ya? Iya. Nyamuk. Kemudian bisa juga misalkan suka yang yang ikan yang memakan jentik-jentik nyamuk. Melihara ikan. Iya. Ada kolam-kolam ya. Iya. Tuh, atau bisa juga dengan menggunakan tanaman-tanaman yang tradisional seperti menggunakan serai. Nah, itu bisa. Itu mencegah nyamuk ya. Iya, soalnya nyamuk tidak suka dengan bau-bauan yang kayak seperti daun serai yang menyengat. Nah, kalau biasanya nih Bu, terkait DBD,
ada istilah fogging juga kan. Iya. Nah, kadang orang-orang itu kenapa nggak langsung di fogging aja Bu semuanya katanya biar Oh. tidak ada DBD. Itu seperti apa Bu teknisnya untuk fogging ini? Kenapa? Biasa kan ada laporan nih ke tempat kita. Kenapa Jar? Ini ada misalkan ada pasien yang kena penyakit demam berdarah. Ya, terus kenapa tidak langsung di fogging? Soalnya kenapa untuk fogging itu kan biasanya kurang efektif untuk memberantas nyamuk demam berdarahnya. Soalnya yang di fogging itu kan memberantas nyamuk dewasanya saja. Sedangkan untuk telur-telurnya, untuk jentik-jentiknya itu kan masih ada. Makanya kami anjurkan sebaiknya itu harus dengan 3M plus tadi untuk mencegah penyakit demam berdarahnya. Untuk fogging itu sebenarnya bisa saja, cuman kurang efektif. Nah, gitu. Jadi sehat higien ini ya tadi dijelaskan kalau untuk fogging hanya membunuh nyamuk Dewasa. Iya. Sedangkan telur-telurnya itu belum Iya. mati, Belum hilang. Iya. Nah, harus lebih efektif dengan 3M 3M plus, plus. ya, Ya. mencegah Menguras, mengubur, dan mendaur mendaur dan ulang. mendaur ulang. Iya. Selain itu kira-kira penyakit apa lagi nih? Penyakit kulit misalnya ada juga nggak Bu? Penyakit kulit ada, biasanya kan karena sering Terendam. terendam, terkontaminasi sama air, biasanya ada kutu air, sampai gatal-gatal yang kayak skabies bisa juga, karena di air-air yang kotor biasanya ada Kutu. cacing-cacing, Cing, ya. cacing-cacing yang bertelur. Biasanya cacing-cacing itu nempel di kulit, masuk ke pori-pori kulit, mereka bertelur di kulit. Kulit. Iya, dan menyebabkan gatal-gatal yang sampai Sampai iritasi. bernanah. Iya, itu menular. Menular juga. penyakit Menular, kulit. iya. Ini juga kan Bu, biasanya ada tuh hewan berang-berang. Itu bahaya nggak kalau menggigit? Nah, iya. Kan sekarang ada isu nih, di Amuntai ada anak-anak yang terkena gigitan berang-berang. Itu wilayah Amuntai Tengah juga. Sudah ada berarti? Sudah ada korbannya, anak-anak mengalami luka robek di tangan dan kaki. Dan itu sudah ditanggulangi di rumah sakit, di UGD. Berbahaya kalau Iya, takutnya kan kemarin kalau ini untuk penyakit rabies, jadi kemarin pasiennya juga diimunisasi rabies supaya mencegah, ya mencegah jangan sampai terkena penyakit rabies tersebut. ternyata bisa sampai Iya, rabies seperti takutnya itu ya. takutnya sampai ke rabies ya. Saya ingin bertanya nih tentang super flu. Iya, sekarang lagi rame. Itu sebenarnya super flu itu apa? Gejalanya atau jadi supaya ada muncul tuh? Gejalanya banyak warga sekarang kan mengeluh demam, batuk pilek, sakit awak, sakit badan, nyeri sendi. Mirip gini kayak sama apa cikungunya kah? Mirip sebenarnya, cuman ini tahan tubuh. Iya, daya tahan tubuh. Kalau cikungunya kan dari nyamuk. Kalau ini dari ini udara. Ya, udara. Nah, tapi kenapa yang banyak kena tuh anak-anak SD? Anak-anak itu daya tahan Pada saat- tubuhnya mungkin, daya tahan tubuhnya tidak bisa kada bisa dipastikan. Tergantung daya tahan tubuh tadi. Yang banyak kena itu anak-anak, lansia, sama orang yang mobilitasnya tinggi. cara mencegahnya supaya terhindar nih Bu dari super flu itu. Atur pola istirahat, pola makan diatur juga. Pola makannya yang seperti Yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. apa? Sayur-sayuran. Sayuran, yang ya. Super flu ini sangat berbahaya, Bu. Iya. Kalau kurang tanggap terhadap penyakit itu kan bisa memperparah. Kalau ada komorbid, misalnya ada penyakit bawaan lainnya, itu bisa menyebabkan kematian. Pesan kunci untuk sehat higien dari Ibu Erma dan Ibu Gustinida, apa yang Ibu beri
dari yang kita bahas hari ini, Bu? Untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh banjir, misalnya penyakit diare, leptospirosis, penyakit kulit, itu kita perlu menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Juga untuk menghindari gigitan berang-berang segala atau ular, bersihkan rumah dari segala barang-barang yang tidak terpakai, supaya hewan-hewan yang berbahaya itu tidak bisa bersembunyi di tempat-tempat tersebut. Pesan kunci untuk menghindari penyakit demam berdarah, jadi kita harus melaksanakan PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk, yaitu dengan cara sering-sering membersihkan tampungan air, kemudian bila ada sampah-sampah yang tergenang harus diambil, terus dan sering kita lihati apakah di rumah itu ada jentik atau tidak, jentik nyamuknya. Nah, soalnya kenapa? Jentik nyamuk itu kan untuk menjadi nyamuk dewasa itu kan waktunya 1 minggu. Jadi otomatis kita harus membersihkan 1 minggu sekali lah. Iya, 1 minggu 1 kali untuk membersihkan tampungan air kita di dalam rumah. Nah, itu aja. Nah, Sehat Ijen, sangat bermanfaat sekali ya pembahasan kita kali ini. Kita jadi tahu cara pencegahan penyakit yang timbul akibat banjir maupun pasca banjir. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Erma dan Ibu Gustinida atas Sama-sama. kehadirannya pada podcast kali ini. Untuk Sehatizen, sehat selalu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Bagikan ke teman, sahabat, dan keluarga Anda. Supaya sehat, jangan di kamu aja. Dadah!